Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang skincare yang gue lagi pakai saat ini. Dan bener-bener menurut pendapat gue ya, ini sangat amat cocok di gue dengan cara penggunaan yang biasa gue lakukan. Dan kalau misalkan produk ini itu tidak cocok di kalian karena memang kondisi kulit kita masing-masing itu pasti akan berbeda, dan untuk reaksi, aksi, dan manfaatnya pasti akan berbeda juga ya teman-teman. Jadi di video kali ini gue tidak menganjurkan atau mewajibkan kalian untuk menggunakan produk yang gue sebutkan di video ini, tapi gue hanya untuk sharing aja informasi lebih ke produk apa sih yang gue pakai gitu dan memang cocok di gue. Dan kalau misalkan kalian penasaran skincare produknya apa aja, jangan kemana-mana, di sini aja. So, kita akan langsung aja ya teman-teman. Dan gue honestly sudah mencoba bermacam-macam jenis skincare, khususnya untuk skincare gue saat ini yang memang punya masalah dengan kekeringan dan berminyak. Jadi kombinasi perimeter itu kering, T-zone ini berminyak. Dan gue akan ingetin lagi ke kalian ya, disclaimer sekali lagi, bahwa semua produk yang gue pakai di video kali ini belum tentu bakalan cocok di kalian, dan begitu juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada yang produk ini kayaknya nggak cocok di gue kok, dikasih di cocok ya, karena kita punya kondisi kulit yang memang berbeda-beda terhadap satu kandungan di setiap produk skincare gitu ya teman-teman. Kita kan langsung aja. Tapi pembukaan awal dulu, seperti kalian tahu gue sangat amat mendewakan si produk H7 Hydro Max Cream dari Sunbae ini, karena dia mengandung 7 macam hyaluronic acid yang bisa membantu mempertahankan 1000 kali kadar air di wajah kita. Oke, karena dia mengandung hyaluronic acid, jadi akhirnya gue pakai dan beli yang namanya Revive Lift dari L'Oreal. Dia mengandung 1,5% hyaluronic acid serum, bisa digunakan daily ya teman-teman. Tapi ya itu dia, gue sudah coba kurang lebih 1,5 bulan, nggak ada pengaruh apa-apa. Dan kalau gue bandingkan dengan skincare yang gue pakai saat ini gitu ya, kedua produk ini tuh nggak terlalu yang jago banget gitu loh. Jadi pada saat gue treatment ya, jadi di video kali ini gue juga akan kasih tahu ke kalian apa treatment yang gue pakai untuk bantu wajah gue ngilangin flek-flek di wajah, melasma, sprutan, apa itu namanya, aging atau penuaan dini ya. Gimana gue bisa tahu bahwa si dua produk ini memang kurang oke gitu ya? Ternyata kurang oke setelah gue tahu ada yang lebih baik gitu. Karena setelah gue melakukan treatment di Wijaya Platinum Skincare, yaitu namanya Double Glowing ya, dan gue sudah melakukan Double Glowing itu kurang lebih 6 kali, dan itu parah bagus banget. Itu gue baru tahu bahwa kalau gue pakai rangkaian skincare ini tuh, walaupun gue nggak pakai produknya gitu ya, karena setelah melakukan treatment itu gue tidak boleh menggunakan yang namanya skincare. Jadi harus bener-bener nggak pakai apa-apa. Hari pertama pun hanya cuci muka menggunakan air bersih biasa, baru besoknya itu pakai sabun gitu ya, kalian bisa bayangin. Tapi selama treatment itu tuh gue nggak pernah punya masalah dengan yang namanya kulit kering atau flaky, kecuali gitu ya, ini dia produknya ya teman-teman. Ini rangkaian yang mau gue perkenalkan ke kalian, yaitu rangkaian dari Elsa Skin. Banyak banget ya produknya, karena honestly gue beli banyak juga, yaitu dua rangkaian, satu untuk soothing atau menenangkan wajah gue, dan satu untuk aging, untuk menghilangkan kerutan, menghilangkan fine line gitu kan, meratakan warna kulit wajah, juga untuk menghilangkan dark spot di wajah. Dan ini adalah dua produk yang parah banget sih ya teman-teman. Kenapa gue bilang parah ya? Ini adalah dari Sunbae. Gue akan informasi yang pertama, ini dia mengandung Reti3 ya teman-teman, non comedogenic tested, sensitive skin panel tested, sama hypoallergenic toner ya teman-teman. Kalau misalkan kalian penasaran untuk tahu detailnya seperti apa, kalian bisa cek di Sunbae official di Instagram atau di mana terserah kalian lah ya. Kalau gue di sini bakal informasiin tentang
rasanya di gue seperti apa gitu loh. Nah, karena dia mengandung red tea tree ya teman-teman, si Casosite ini dia sebenarnya bantu untuk acne care, calming, sama low pH. Karena biasanya untuk teman-teman yang punya kulit berjerawat itu memang harus menggunakan skincare yang memang low pH, apalagi sabun itu harus low pH supaya dia tidak bikin si kulit kalian yang berjerawat itu jadi lebih radang ya teman-teman. Terus kenapa gue jagoin ini? Karena ya seperti kalian tahu gue sudah pakai si SK ini dari dulu banget, dan akhirnya di tahun 2020 gue coba lagi beli lagi dan tidak cocok karena langsung jadi bikin breakout dan jerawat. Karena mungkin pada saat itu wajah gue masih berminyak jenis kulitnya, tapi saat ini karena jenisnya itu kering ya teman-teman, itu nggak tahu gimana out of nowhere tiba-tiba suddenly plot sleeve ini tinggal sedikit ya, karena memang gue pakai terus ini jadi cocok ya. Kenapa gue unggulin ini dulu? Karena gue sempat begini, gue pakai ini dulu baru ini, dan setelah gue baca ini kan essence ya, ini toner, dan harusnya sebelum kita melakukan treatment wajah itu harus pakai toner dulu baru menggunakan yang lain essence, serum, apa gitu ya. Gue sempat terbalik, tapi setelah gue pakai ini, semua rangkaian yang gue pakai ya ini ada tonernya. Tapi untuk di Essence Skin ini, untuk tonernya itu gue nggak terlalu pakai karena dia mengandung alkohol ya teman-teman. Walaupun si yang soothing ini nggak mengandung alkohol, cuman wanginya tetap kecium alkohol, jadi gue nggak pakai terus terang untuk yang Essence Skin. Makanya gue pakai yang dari Sambaimi sama essence-nya yang dari SK2 ini parah enak banget ya. Dia tonernya itu bikin bantu semua serum, essence, rangkaian lainnya itu bener-bener penetrate, nembus sampai ke dalam kulit, yang dimana gue memang butuh banget untuk bikin kulit wajah gue jadi lembab gitu kan ya. Dan untuk si cleanser dari Elsa Skin ini menurut gue enak banget, nyaman banget. Dia itu dipakainya hanya amat sedikit ya teman-teman, kayak sebiji, kalau sebiji jagung masih terlalu banyak, sebiji kedelai itu udah cukup banget ya untuk seluruh wajah kalian ya teman-teman. Ini gue pakai bersilangan atau tergantung di mana gue cuci muka, karena biasanya salah satunya ada di kamar mandi, yang satu ada di wastafel gue gitu kan. Ini nyaman banget, bener-bener bikin lembut banget ke wajah gue. Terus udah gitu bukan lembut yang jadi lengket, yang jadi nggak nyaman gitu, tapi bener-bener lembut jadi bikin kenyal ya teman-teman ya. Ini manfaatnya untuk reduce dirt and oil, smooth and radiant skin, fresh skin effect. Ini untuk yang rangkaian yang agingnya gitu ya, karena dia mengandung AHA 2,25 karena apa ya istilahnya, bikin lembab gitu ya. Terus kalau pakai ini tuh kalian harus pakai SPF. Kalau menurut pendapat gue untuk semua penggunaan skincare apapun itu sebaiknya kalian menggunakan SPF, apalagi selama kalian masih muda, supaya kalian tidak punya yang namanya penuaan dini kayak gue ini udah tua gitu. Jadi ya tambah lagi gitu ya. Nah selain si sabunnya gitu ya, setelah pakai sabun itu biasanya gue pakai serum ini. Jadi teman-teman, honestly gue bener-bener sangat amat kayak mencari banget serum yang bisa bantu wajah gue untuk bikin lembab gitu kan, bikin kenyal, bisa mengurangi dark spot, bisa ngurangin menyamarkan fine line, untuk mengurangi wrinkle juga gitu ya. Nah ini gue punya rangkaian dari Elsa Skin untuk serumnya, vitamin C serum ya. Ini dia untuk hydrate, lighten, antioxidant, dan radiant skin serum untuk luminous skin, meratakan warna kulit, menghaluskan dan bikin glowing. Yang terakhir ini yang active rejuvenate night serum. Dia mengandung retinol, multipeptide, hyaluronic acid, niacinamide, PHA, licorice extract. Dia bantu untuk apa namanya, bikin wajah ini lebih glowing, mengurangi fine line, wrinkle, sama anti-aging untuk dark spot. Ini adalah salah satu yang memang kalau menurut gua kalian belum tahu sesensitif apa jenis kulit kalian, itu untuk active rejuvenating night serum sama vitamin C jangan disatuin gitu ya. Itu yang pertama yang bisa gue kasih tahu, karena nanti kulit kalian jadi iritasi. Dan yang pasti untuk setiap penggunaan dari semua skincare itu harus dibaca, yang bener-bener dibaca. Oke, selanjutnya di dalam paketnya ya teman-teman, itu untuk aging itu ada
plus ini ya, krim siang dan krim malam. Untuk krim siangnya dia udah ada SPF 15, ini oke banget. Kalau menurut pendapat gue untuk si krim siangnya itu kayak seolah-olah gue pakai sunblock aja gitu, nggak yang bikin wow atau gimana. Cuman di sini dia ada peringatan ya kan, dia mengandung AHA 3,6%, jadi harus pakai tabir surya. Kalau gue lihat di websitenya dia sudah ada SPF 15, tapi gue nggak yakin dengan SPF 15 itu, takutnya masih kurang, dan akhirnya gue pakai Minus Zero sunblock dari Wijaya Platinum Skincare, dan ini udah PA+++ ya, karena PA+++ itu menunjukkan bahwa dia memang sudah bisa melindungi wajah kita dari sinar UVA dan UVB. Nah, untuk si brightening creamnya itu dia melembutkan, menghaluskan, terus bikin glowing ke wajah ya. Terus kalau untuk khusus untuk yang aging ini ya, krim pagi dan krim malamnya nggak terlalu yang kerasa apa dan bagaimana, tapi mungkin ya, ini kan vitamin C ini juga mengandung moisturizer ya teman-teman, dia melembabkan juga. Terus udah gitu di sini juga, ini juga memang melembabkan juga, untuk day creamnya juga melembabkan. Dan intinya untuk kombinasi itu tuh oke banget di wajah gue, bener-bener bikin lembab ya teman-teman, bikin kenyal. Dan bikin lembabnya itu bukan yang berarti lembab jadi berminyak gitu loh. Dan sekarang bagian T-zone gue ini bener-bener jadi menurut pendapat gue jadi lebih ke normal semenjak gue pakai ini. Jadi tidak berminyak yang berlebihan, dan bagian yang keringnya banget itu jadi lebih kenyal dan lembut, juga lembab ya. Dan ini adalah gue beli lagi, ini masing-masing ya, bukan paket. Ini glowing facial peeling sama glowing radiant skin. Nah, jadi untuk si peeling ini itu dia oke banget. Di sini ada petunjuknya untuk teman-teman yang baru pertama kali, bisa gunakan 2-3 menit, karena takutnya kulit kalian sensitif, karena ini mengandung AHA 3,6% ya teman-teman. Dan semua kurang lebih tadi yang gue bilang ini mengandung AHA ya, kalau untuk produk-produk atau jenis varian yang memang anti aging. Nah, ini untuk yang ini ya teman-teman, ini kan kecil banget. Ini dia lebih besar, mengandung AHA itu 5,71. Jadi dibandingkan dengan peelingnya ini lebih besar ya dibandingin si peelingnya. Anti aging refresh toner sama brightening serum ini ada alkoholnya, walaupun mungkin hanya sedikit karena dia ingredient ke-3-4 ya di setiap produknya. Cuman kalau menurut pendapat gue, wajah itu kena alkohol bisa rusak ya, yang pasti jadi makin kering. Gue nggak ngerti, karena gue udah kering, jadi akhirnya memang ada peringatan gitu kan, ini tidak boleh untuk kulit ini untuk kulit ini gitu. Tapi kan gue memang perlu untuk agingnya gitu ya, makanya untuk skincare-nya yang ada alkoholnya itu gue nggak pakai ya. Dan ini memang jarang banget gue pakai untuk night serum, susah banget ngomongnya, brightening creamnya itu jarang gue pakai ya teman-teman. Dan ini adalah kurang lebih jadi kayak seperti obat totol gitu, tapi di sininya itu bisa digunakan untuk obat totol gitu kan, istilahnya hanya digunakan di spot-spot dimana kita perlu atau dimana ada dark spot gitu kan, tapi dia juga bisa di seluruh wajah gitu kan. Nah, kalau gue pakainya hanya di bagian-bagian dimana gue perlu si dark spot gue untuk hilang. Dan kalau menurut pendapat gue, overall dari semua produk yang gue pakai ya selama kurang lebih 1 bulan 3 minggu ini yang gue kurang oke, karena dia ada alkoholnya, jadi gue nggak terlalu make ya teman-teman. Walaupun kadang-kadang pakai gitu yang ininya brightening creamnya, karena dia bentuknya lebih ke gel. Dan untuk si Revitalift sama ini gue udah nggak pakai lagi. Dan yang pasti kalau misalkan kalian penasaran hasil make up yang seperti sekarang ini seperti apa dan bagaimana, kalian bisa lihat mungkin videonya sebelum ini atau setelah ini, kalian bisa cek aja ya. Dan mudah-mudahan sharing kita kali ini bermanfaat teman-teman tentang produk-produk skincare apa aja yang sekarang lagi gue pakai. Jadi segitu dulu sharing gue tentang skincare apa yang gue pakai saat ini. Selalu gue ingetin jangan lupa untuk di like dulu videonya, subscribe ke channelnya, aktifin notification bellnya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa di share juga. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, bye bye. My best friend, she's 23. She left her body in Harvard above me.